Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifat Andri Haryanto. Saya Leonardo Krishna. Saya Muhammad Ulhaq. Nama saya Muhammad Zulham Marisan Nafi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen Pak Musin. Soalnya yaitu sebuah perusahaan perjalanan berkantor di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan tersebut akan membuka layanan shuttle travel dari Jombang ke Bandara Udara Internasional Juanda. Perhatikan kondisi dan batasan umum berikut. Pertama, mobil yang akan digunakan adalah 2 unit Toyota Hiace yang direncanakan dapat digunakan selama 10 tahun. Modal pembelian mobil adalah pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun dan direncanakan lunas dalam 5 tahun. Pada akhir periode 10 tahun penggunaan mobil dapat terjual kembali dengan harga 30% dari harga beli. Kedua, biaya perawatan mobil per tahun diasumsikan sebesar 10% dari harga mobil dan naik 5% tiap tahunnya. Ketiga, perusahaan tidak mengansuransikan mobilnya. Keempat, gaji driver adalah 5% di atas rata-rata UMK Jombang dan Surabaya. Gaji driver akan disesuaikan dengan UMK tiap tahunnya. Waktu kerja driver maksimal rata-rata 10 jam per hari dengan libur 20% hari kalender. Kelima, perjalanan dari Jombang ke Bandara Udara Internasional Juanda ditempuh full tol. Dalam satu hari terdapat 9 keberangkatan dari Jombang dan 9 keberangkatan dari Surabaya dengan waktu operasional pukul 3 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang terakhir, untuk variabel atau kondisi lain yang belum ditentukan dalam kondisi dan batasan pada poin A hingga E, kelompok dapat menentukan sendiri kondisi dan batasan yang relevan. Untuk kasus tersebut, yang pertama, tentukan cicilan pembelian mobil tersebut. 2. Tentukan interest rate atau acuan yang relevan untuk kasus tersebut dan jelaskan mengapa interest tersebut dipilih. Yang ketiga, identifikasilah arus cash flow dari kasus tersebut, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar untuk masing-masing tahun. Yang keempat, hitunglah estimasi tarif minimum yang perlu dibebankan kepada penumpang jika dikehendaki tingkat pengembalian rate of rate 8% lebih tinggi dibandingkan interest rate pada nomor 2. Dan yang kelima, hitunglah proyeksi present worth, annual worth, dan future worth dari proyek atau pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya. Biaya mobil Toyota Hiace, satu mobil adalah 500 juta. 2 mobil adalah 1 miliar. Bunga per tahunnya 12%, jangka waktunya adalah 5 tahun. Cicilan pembelian mobil, angsuran per bulan adalah 1 miliar dibagi 60. 60 adalah 5 tahun dijadikan per bulan. 5 tahun ada 60 bulan. Jadi hasilnya adalah 16 juta sekian. Selanjutnya perhitungan bunga flat, yaitu 1 miliar dikali 12% per bulan, sama dengan 10 juta. Angsuran dan bunga di sini ada 16 juta sekian, ditambah 10 juta. Hasilnya adalah 26 juta sekian. Yang dibayarkan per tahun adalah 26 juta sekian, dikalikan 12 adalah 320 juta. Harga jual mobil adalah 30% dari harga beli. Harga belinya adalah 500 juta, maka 30% dikali 500 juta sama dengan 150 juta. Kedua, interest rate
itu dikarenakan harga kenaikan bensin tidak begitu parah, maka kami menggunakan interest rate sebesar 4%. Nomor 3, cash flow income. Modal awal 1,5 miliar. Pemasukan dari pembayaran pengantaran tiap tahun selama 10 tahun. Keterangan terdapat 16 kursi di dalam mobil, sehingga 2 mobil jadi 30 penumpang dan 2 supir. Pengantaran Jember sampai ke Surabaya 150.000 kali 30 penumpang. Jadi 4.500.000 dikali 9, hasilnya 40.500.000. Pengantaran Surabaya sampai ke Jember 150.000 kali 30 penumpang 4.500.000 kali 9, hasilnya 40.500.000. Satu hari didapatkan 40.500.000 ditambah 40.500.000, hasilnya 81 juta. 81 juta dikali 24 hari. Jadi 1.944 juta. Dikarenakan libur 20% dari kalender 1.944 juta kali 12 bulan jadinya 23.328 juta. Poin selanjutnya yaitu penjabaran pengeluaran per tahun. Keterangan. Gaji driver adalah 5% di atas rata UMK Jombang, Surabaya. Untuk UMK Jember tahun 2020 adalah 2,3 juta. Sedangkan UMK Surabaya tahun 2020 sebesar 4,2 juta rupiah. Rata-ratanya yaitu UMK Jember ditambah UMK Surabaya dibagi 2, yaitu 2,3 juta ditambah 4,2 juta dibagi 2. Hasilnya yaitu 6,5 juta rupiah dibagi 2. Menjadi 3.250.000. 5% dari gaji rata-rata sama dengan 3.250.000 dikali 5%. Sama dengan 162.500 rupiah per hari. Maka gaji yang diterima tiap driver yaitu 3.250.000 ditambah 162.500 rupiah. Hasilnya yaitu 3.412.500 rupiah per bulan untuk tiap supir. Pengeluaran gaji total untuk 4 driver selama sebulan yaitu 3.412.500 dikali 4. Hasilnya yaitu 13.650.000 rupiah per bulan. Jadi pengeluaran gaji tiap tahun untuk 4 driver sebanyak 13.650.000 rupiah dikali 12 bulan. Hasilnya yaitu 163.800.000 rupiah. Perawatan mobil per tahun diasumsikan sebesar 10% dari harga mobil. Maka harga mobil sebesar 500 juta rupiah dikali 10%. Hasilnya 50 juta rupiah. Untuk 2 mobil yaitu 50 juta dikali 2. Hasilnya 100 juta rupiah. Untuk biaya pengeluaran hal lain diperkirakan tiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah. Total pengeluaran tiap tahunnya yaitu yang pertama cicilan 2 mobil sebesar 320 juta. Gaji 4 driver sebesar 163.800.000. Perawatan mobil 100 juta, biaya dan lain-lain 100 juta. Jadi totalnya adalah 683.800.000.
Pengeluaran ini sampai 5 tahun karena cicilan mobil hanya sampai 5 tahun. 5 tahun berikutnya pengeluarannya yaitu gaji 4 driver sebesar 163.800.000, perawatan mobil 100 juta, biaya dan lain-lain 100 juta. Jadi totalnya adalah 363.800.000. Interest rate yang dipakai dalam Excel kali ini yaitu sebesar 4%. Modal awal yang dipakai yaitu 1,5 miliar. Untuk keuntungan atau benefit dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 diperoleh 23.328 juta rupiah. Untuk present value yaitu 21 miliar sekian untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun kedua 20 miliar sekian, untuk tahun ketiga 20 miliar sekian, dan keempat 19 miliar sekian, kelima 18 miliar sekian, keenam 18 miliar sekian, untuk tahun ke-7 17 miliar sekian, tahun ke-8 16 miliar sekian, tahun ke-9 16 miliar sekian, untuk tahun ke-10 yaitu 15 miliar sekian. Maka tarif minimum per hari yang diberlakukan untuk tahun pertama yaitu 596.527 rupiah. Tahun kedua 573.584 rupiah. Ketiga 551.523 rupiah. Tahun keempat 530.311 rupiah. Kelima 509.914 rupiah. Tahun keenam 497.231 rupiah. Ketujuh 478.106 rupiah. Delapan 459.718 rupiah. Yang ke-8 tadi 459.718 rupiah. Ke-9 442.036 rupiah. Ke-10 425.035 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan present value dan future value. Interest rate yang dipakai sama yaitu sebesar 4%. Modal awal sebesar 1,5 miliar. Pemasukan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 adalah konstan yaitu sebesar 23.328 juta rupiah. Untuk present value nilainya tidak terlalu jauh dengan sebelumnya, yaitu untuk tahun pertama 22.430 juta sekian rupiah. Tahun kedua 21.568 juta sekian rupiah. Tahun ketiga 20 miliar 738 sekian juta. Keempat 19 miliar 940 juta sekian. Untuk tahun kelima 19 miliar 173. Tahun keenam 18 miliar 436 juta. Tahun ketujuh yaitu 17 miliar 727
juta sekian. Untuk tahun ke-8, 17 miliar 45 juta sekian. Tahun ke-9, 16 miliar 389 juta sekian. Dan yang tahun ke-10, 15 miliar 759 juta sekian. Sedangkan untuk future value nilainya lebih besar daripada nilai present value. Nilai tersebut dipengaruhi oleh interest rates dan pemasukan dari tahun pertama, yaitu sebesar 33 miliar. Untuk tahun kedua, 21 miliar sekian. Tahun ketiga, 30 miliar sekian. Keempat, 29 miliar sekian. Kelima, 28 miliar sekian. Keenam, 27 miliar sekian. Tahun ketujuh, 26 miliar sekian. Ke-8, 25 miliar sekian. 9, 24 miliar sekian. Tahun yang ke-10, sebesar 23 miliar sekian. Untuk total future value sebesar 277 miliar. Selanjutnya yaitu annual worth. Interest rate yang dipakai juga sama. Nilai pemasukan dari tahun pertama sampai dengan tahun 10 pun juga sama. Untuk present value dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 nilainya konstan dan hasilnya yaitu 231 miliar 750 juta. Lengkapnya bisa dilihat di slide ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.